Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga di hari Sabtu atau di weekend ini teman-teman tetap masih semangat dalam mempelajari banyak hal yang nanti akan kita sampaikan juga. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin kita start aja ya, mulai ya. Oke, aku coba share screen. Iya. Oke, layarku kelihatan? Aman. Oke. Buat teman-teman, kita ada e-certificate untuk webinar ini. Jadi, pastikan teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah disediakan oleh Mas Yusuf Bintang. Monggo bisa lihat di chatnya juga. Jadi, kita akan masuk ke pembahasan Livrogeo dalam pemodelan geoteknik tambang part 2. Kemarin kita sudah membahas part 1-nya, sekarang kita akan membahas part 2-nya. Karena memang fiturnya banyak banget, jadi kita bikin per part. Sebenarnya 3 part sebenarnya, cuman supaya minggu depan atau next webinar kita bisa membahas materi yang lebih spesifiknya, aku padetin supaya 2 part aja, jadi mungkin aku akan sedikit lebih cepat lagi dalam penyampaian materinya, biar tercover semuanya. Nah, outcome dari webinar ini adalah yang pertama, memperkenalkan Livrogeo. Yang kedua, memperkenalkan fitur-fitur Livrogeo yang bisa kita aplikasikan dalam pemodelan geoteknik. Kemudian bisa teman-teman lihat juga nanti demonstrasinya dalam penggunaan Livrogeo-nya. Kemudian outcome terakhir adalah untuk memperkenalkan integrasi Livrogeo terhadap software kestabilan lereng seperti GeoStudio. Jadi karena GeoStudio dan Livrogeo ini satu induk perusahaan, sehingga integrasinya pun juga lebih enak dan memang saling melengkapi satu sama lain. Nah, minggu kemarin di part 1 kita sudah banyak juga membahas terkait penggunaan Livrogeo di dalam pemodelan geoteknik. Yang pertama kemarin kita sudah sempat melihat bagaimana Livrogeo bisa membantu kita dalam memodelkan in situ test modeling seperti data-data dari CPT, SPT ataupun deskripsi-deskripsi yang teman-teman lakukan ketika melakukan pengeboran inti atau logging. Salah satu contoh deskripsi yang kemarin kita sempat modelkan adalah deskripsi weathering, di mana dengan menggunakan Livrogeo kita bisa ada opsi untuk memodelkan baik secara numerikal maupun secara modeling yang geologikalnya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas panjang lebar terkait fitur analisa statistik dalam Livrogeo, yang mana sangat amat membantu buat teman-teman bisa melihat atau menilai lebih dalam lagi karakteristik data di tiap tipologi atau di tiap kondisi modelnya teman-teman. Dan terakhir kita sudah membahas juga numerical modeling, yaitu pemodelan numerik yang bisa kita gunakan untuk memodelkan. Kalau dalam geoteknik itu bisa dipakai memodelkan GSI, RQD, dan segala macamnya. Tapi kalau dalam hitungan sumber daya segala macam, itu pun juga kita bisa pakai untuk memodelkan kadar-kadar dari FE, ASAI-nya, dan segala macam. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan, dan seperti yang sudah teman-teman tahu sebelumnya, bahwa webinar kita ini, webinar series kita ini adalah bagian dari offline training yang akan diadakan di Bali. Jadi dalam rangka menyambut offline training di Bali nanti, kita lakukan beberapa series webinar. Dan terima kasih buat teman-teman yang minggu kemarin sudah hadir di webinar sebelumnya, kemudian sudah langsung mendaftar dalam training ini. Kita masih ada beberapa slot yang free untuk teman-teman kalau misalnya berminat untuk ikut. Selebihnya kita sudah cukup banyak yang daftar juga. Dan ini ada acaranya di Bali tanggal 22 sampai 25 Agustus. Dan teman-teman sudah include penginapan, atau jemput, dan segala macamnya. Jadi tinggal modal untuk tiket pesawat sama biaya oleh-oleh aja jadinya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan lanjutan kemarin. Kalau misalnya teman-teman ingat, kemarin kita sudah sampai membahas numerical modeling, sekarang kita akan melanjutkan ke struktur geologi. Mungkin aku minta bantuan buat teman-teman, mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan, bisa di mute dulu speakernya, mikrofonnya, bisa di mute dulu mikrofonnya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar suaraku bisa lebih jelas. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan,
Boleh tulis di chat nanti, dan kalau waktunya cukup akan kujawab semua, tapi kalau waktunya nanti tinggal sisa sedikit atau mepet, mungkin akan kujawab beberapa, sisanya tetap kujawab tapi via chat. Minggu kemarin juga kalau teman-teman yang sudah hadir dan ada pertanyaan, itu sudah kujawab semua pertanyaannya via fitur chat di dalam Microsoft Teams. Jadi kalau di Microsoft Teams itu meskipun teman-teman sudah leave dari room ini, tapi kalau misalnya ada chat di dalam room ini, tetap akan ada notifnya. Yang penting teman-teman punya aplikasi dari Microsoft Teams ya. Nah, kita akan mulai aja dari pembahasan overview sedikit pemodelan struktur geologi. Jadi struktur geologi ini merupakan hasil dari pergerakan tektonik yang mengakibatkan batuan bumi mengalami lipatan dan patahan. Jadi karena ada force dari tektoniknya tersebut, batuan di bumi ini yang awalnya secara stratify-nya normal-normal aja, tiba-tiba mengalami lipatan karena dia ditekan dari sigma 2 dan 3-nya. Nah, ketika dia sudah ditekan atau kena force, dia nanti akan mengalami folding, dan ketika force ini sudah melebihi batas kemampuan dari batas tahanan dari si batuannya, maka si batuan tersebut nanti akan patah dan akhirnya mengalami faulting atau biasa kita sebut dengan sesar. Nah, orientasi serta distribusi spasial dari struktur geologi itu punya pengaruh terhadap kestabilan dari lereng tambang. Jadi struktur geologi ini tidak hanya berguna dalam pemodelan geologi doang, tapi memang kehadirannya itu punya dampak yang cukup signifikan terhadap kestabilan lereng tambang, namun tergantung dari atribut yang ada di dalam struktur geologi tersebut, seperti orientasi, spacing doinnya, dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, struktur geologi sendiri secara mayor itu dibagi menjadi dua, yaitu lipatan atau fault dan sesar atau fault. Di sini aku nggak akan terlalu dalam banget membahas struktur geologi, karena di sini bukan kuliah untuk struktur geologi. Jadi mungkin gambaran aja bahwa struktur mayornya ini, lipatan ini, itu diakibatkan oleh force juga, sama seperti dengan sesar. Cuman bedanya kalau lipatan dia batuannya terlipat dan biasanya terbentuk dua tipe lipatan yang paling dominan atau yang paling cukup populer, yaitu anticline ataupun syncline. Anticline adalah ketika lipatan itu punya dip-nya saling berlawanan. Sedangkan syncline adalah ketika si dip-nya ini saling berhadapan. Kemudian ada sesar. Sesar ini juga dibagi menjadi beberapa tipe. Yang paling besarnya ada sesar normal, sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar, dan lain sebagainya. Nah, struktur geologi dalam geoteknik tambang itu memiliki beberapa pengaruh, diantaranya yang pertama adalah keberadaan struktur mayor, itu dia membagi litologi menjadi beberapa area yang berbeda, atau disebut dengan struktural domain. Jadi meskipun litologinya sama, tapi ketika sudah terpotong-potong oleh keberadaan struktur mayornya, maka biasanya dia akan memiliki karakteristik geoteknik yang berbeda di dalam setiap blok-blok struktural domain tersebut. Kemudian, keberadaan struktur minor dan atributnya, seperti joint shape, joint orientation, joint spacing, serta lainnya, itu punya pengaruh langsung terhadap kestabilan lereng tambang. Sehingga memang struktur geologi itu cukup penting banget untuk kita analisa, terlebih lagi kalau misalnya memang keberadaannya tepat berada di tengah-tengah area proyek tambang kita. Nah, mungkin di sini sedikit gambaran. Kalau teman-teman familiar dengan tambang batu bara, di batu bara sendiri umumnya ada 3 tipe tambang, di mana yang pertama ini adalah tipe yang cukup normal dan biasa ditemukan di banyak tambang juga. Dia relatif berada di sayap dari anticline ataupun syncline, di mana di sini kita terbagi menjadi 2 area high wall dan low wall. Nah, di area high wall-nya ini strukturnya mungkin bukan struktur lipatan atau sesar ya kelihatan di sini, tapi bedding plate atau pelapisannya. Nah, di sini kelihatan orientasi pelapisannya, dip-nya itu berlawanan dengan muka lerengnya, atau berlawanan dengan slope face-nya. Nah, kondisi seperti ini biasanya relatif cukup aman. Kenapa? Karena orientasi dari dip tiap lapisannya berlawanan dengan muka lereng, tidak searah.
sehingga menghindari dari keberadaan adanya longsoran-longsoran bidang seperti longsoran planar. Cuman kalau misalnya kita bicara tipe longsoran yang bisa terjadi di high wall, ada juga, yaitu tipe sirkular. Loh mas, kok tipe sirkular mas? Bukan sirkular itu harus homogen ya? Homogen di sini bukan dalam artian satu tubuh lereng itu harus benar-benar homogen doang, enggak. Meskipun di sini teman-teman lihat dia relatif heterogen, tapi ketika teman-teman punya satu lapisan dengan ketebalan yang cukup tebal, let's say di atas 10 meter misalnya, maka di satu lapisan tersebut bisa ada potensi terjadi longsoran planar secara lokal di satu litologi tersebut. Sehingga meskipun high wall ini relatif punya dip yang berlawanan dengan muka lerengnya, tetap potensi untuk terjadinya longsoran sirkular itu juga ada. Terlebih lagi kalau misalnya ternyata lapisan-lapisan yang ada ini relatif lemah semua, tetap aja bisa terjadi sirkular juga. Kemudian kalau misalnya di sini ada join yang saling berpotongan, maka bisa terjadi longsoran baji. Jadi high wall pun juga punya potensi terjadi longsoran. Hanya saja kalau dari segi longsoran planar atau longsoran translasional, dia relatif lebih aman. Nah, di bagian low wall-nya, jelas punya potensi untuk terjadi longsoran planar. Namun, itu biasanya terjadi ketika kita tidak meng-cut area tersebut secara landai seperti ini. Kalau misalnya kita bikin undercut, nah, dengan keberadaan undercut ini, maka ada potensi untuk terjadinya longsoran planar. Kondisi kedua, ini kondisi yang mungkin sangat diidamkan oleh banyak profesional tambang batubara, karena berada di dekat dengan sumbu anticline. Anticline biasanya memiliki dip saling berlawanan. Jadi di sini dipnya ke sini, satu lagi ke sini. Dan bisa dilihat dip dari orientasi dip dari masing-masing lapisan ini berlawanan semua dengan muka lereng. Sehingga potensi terjadi longsoran planar pun juga kecil dibandingkan dengan yang dipnya berhadapan dengan muka lereng. Nah, kondisi ketiga, inilah kondisi yang paling tidak ideal, di mana dia relatif berada di tengah-tengah sumbu syncline, sehingga memiliki dip yang saling berhadapan. Dip yang saling berhadapan ini mengakibatkan orientasi kemiringan dari masing-masing lapisan atau masing-masing litologi ini searah dengan muka lereng. Dan hal ini berpotensi untuk terjadi longsoran planar yang sangat tinggi dibandingkan dengan dua contoh sebelumnya. Untuk tambang-tambang batu bara dengan kondisi geologi seperti ini, biasanya nggak bisa memiliki tim geoteknik yang biasa-biasa saja. Harus ada satu tim dan satu sistem geoteknik yang harus lebih mumpuni dibandingkan dengan yang pertama tadi, model pertama atau model kedua. Nah, itu kalau misalnya kita berhadapan dengan bedding plan, dengan struktur pelapisan. Bagaimana kalau dengan struktur-struktur lainnya, join secara atribut dari mayornya. Nah, di sini juga ada contoh juga beberapa atribut dari si join. Jadi atributnya itu banyak, ada orientasinya, ada persistensi, ada close atau spacing dari joinnya, kemudian ada surface roughness dari joinnya, jadi banyak banget. Nah, ini mungkin ku ambil 3 contoh aja. Jadi yang pertama ini adalah contohnya atribut dari persistensi. Persistensi adalah kemenerusan dari strukturnya. Persistensi merupakan atribut yang paling penting dalam penilaian kita atau analisa kita terhadap keberadaan join atau struktur geologi. Sayangnya persistensi adalah atribut yang paling sulit dan hampir tidak bisa kita ukur. Karena sangat sulit kan kalau misalnya teman-teman ketemu, ada join di lerengnya, tentunya kita sangat tidak mungkin atau sangat kesulitan untuk menentukan ini join masuknya ke dalam tubuh lereng berapa meter ya estimasinya. Apakah 1 meter, 10 meter, atau bahkan 100 meter, kita nggak tahu. Ada beberapa pendekatan tentunya, bisa dengan geofisika dan segala macam. Cuman tetap saja tidak akan bisa tepat dalam mengestimasikan berapa panjangkah kemenerusan dari si joinnya ini. Nah, di sini aku punya 3 contoh, di mana masing-masing contohnya ini, masing-masing lereng ini memiliki geometri yang sama, baik lereng 1, lereng 2, maupun lereng 3. Tingginya sama, sudutnya sama. Dan mereka juga punya 2 set struktur.
Jadi punya dua set join, J1 dan J2. J1 itu yang relatif begini arahnya, J2 itu relatif begini arahnya. Nah, beda persistensi ternyata bisa menghasilkan tipe longsoran yang berbeda juga. Contohnya seperti di nomor 1, J1 ini persistensinya lebih panjang, sedangkan yang J2 ini relatif lebih pendek. Nah, model seperti ini akan menciptakan tipe longsoran planar. Sedangkan di lereng nomor 2, J1 dan J2 sama-sama kecil persistensinya. Nah, nomor 2 ini biasanya menghasilkan longsoran fall atau jatuhan. Kemudian yang nomor 3, ini kebalik dari yang nomor 1, di mana J1-nya yang kecil, sedangkan J2-nya panjang-panjang. Nah, contoh seperti ini akan menghasilkan longsoran tipe toppling. Jadi perbedaan persistensi itu punya perbedaan yang signifikan terhadap tipe longsoran yang bisa terjadi pada lereng tersebut. Kemudian contoh atribut lainnya adalah close dan open dari si join-nya. Jadi join atau rekan ini ada yang tertutup, ada yang terbuka atau open, dan ada yang terisi. Tentunya join yang tertutup cenderung lebih aman dibandingkan join yang terbuka. Kemudian join yang terisi itu juga cenderung bisa lebih aman, bisa enggak, tergantung pengisinya. Kalau dia diisi oleh material mineral lempung, nah itu juga dicek dulu mineral lempungnya seperti apa. Apakah memiliki kohesi yang tinggi atau memiliki kohesi yang rendah, jangan sampai dia menjadi bidang lemah dari si bukaan joinnya ini sehingga menyebabkan longsoran tertentu. Kemudian atribut lainnya surface roughness atau kekasaran. Nah, di sini kita kenal ada 3 tipe, yaitu rough, kasar, smooth, dan silicon slide. Ini pun subnya dibagi lagi menjadi planar, step, dan undulating. Di sini kebetulan aku cuma nunjukin 2 aja, planar sama step. Nah, tentunya di sini kita bisa lihat join yang seperti apa sih yang punya gaya gesek atau ketahanan yang lebih tinggi. Tentunya adalah yang rough dibandingkan yang smooth. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya 2 blok, punya 1 blok, kemudian tiba-tiba bloknya ini patah, set, ini blok 1, kemudian ini blok 2. Nah, yang blok 1 ini surface-nya smooth, yang blok 2 surface-nya rough. Kalau kita bicara manakah blok yang lebih aman, jawabannya adalah blok nomor 2. Kenapa? Karena blok nomor 1 ini kalau misalnya didorong, maka antar blok ini akan terpisah dengan mudah, karena dia terpotong oleh landasan yang relatif smooth. Tapi kalau blok nomor 2, kalau kita dorong, dia akan sulit untuk terpisah, karena dia relatif terpotong oleh surface yang rough atau kasar. Intercept-nya di situ, ada kunciannya di situ. Jadi banyak banget atribut-atribut atau pengaruh-pengaruh dari struktur geologi baik mayor maupun minor terhadap kestabilan lereng secara langsung. Nah, LiveRockGeo bisa membantu dalam melakukan pemodelan dan analisa tersebut. Jadi LiveRockGeo ini bisa digunakan untuk memodelkan struktur geologi seperti lipatan, sesar, baik dari data lapangan, data bor, maupun gabungan dari kedua data tersebut. Cuman sebelum aku mungkin tunjukin demonya ya, perlu dipahami bahwa LiveRockGeo ini tetap hanyalah sebuah tools dalam membantu kita untuk menginterpretasi data yang kita punya. Sangat disarankan supaya user yang pengen melakukan pemodelan struktur geologi itu harus memahami dengan jelas terkait konsep dari struktur geologi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita main ngeplot doang, ya software akan membuat model sesuai dengan yang kita plot dan akan jadi. Cuman benar atau tidaknya, mendekati dengan kenyataan atau tidaknya, berguna atau tidaknya, itu tergantung dari kemampuan user dalam menginterpretasikan kondisi geologi tersebut. Jadi tetap ingat bahwa LiveRockGeo hanyalah tools-nya doang.
Nah, pertama adalah masalah StereoNet. Jadi di LiveRockGeo itu punya fitur untuk StereoNet juga di sini. Tapi sebelumnya mungkin kutunjukin dulu sedikit demonya. Nah, di sini aku mau nunjukin bagaimana sih step by step dari memodelkan fault atau sesar dari data lapangan. Jadi di sini kita punya satu area yang mana kita nggak punya data bor sama sekali, hanya punya data topografi dan plot dari data struktur yang ada di lapangan. Jadi hanya pemetaan permukaan doang. Dan di sini kita ngeplot bahwa ada keberadaan sesar mendatar di sini dengan dip kurang lebih 60 sampai 65 derajat. Nah, dengan LiveRockGeo, teman-teman bisa mendigitasi keberadaan dari sesarnya, kemudian melakukan plot sesuai dengan dip-nya dan dip azimut dari mereka. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada plan-nya, sudah ada planar strukturnya di sini. Mungkin bisa aku hilangin dikit. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bidang dengan dip azimut dan dip sekian, yaitu kurang lebih sekitar 60 sampai 65 derajat dipnya. Terus kemudian juga tadi teman-teman perhatikan, kita punya juga data struktur berupa bedding plan. Dan di sini juga teman-teman bisa ngeplot sesuai dengan yang ada, yang teman-teman dapat dari data permukaan, sama kurang lebih dia akan mengeplot sesuai kemiringan dan sesuai dengan dip azimut dari data yang kita punya. Jadi disk-disknya ini nih akan ngeplot sesuai dengan dip yang kita miliki. Nah, nanti kita bisa bikin satu sistem fault atau satu sistem sesar dan memberitahukan softwarenya bahwa ada sesar yang membagi peta yang kita punya. Sehingga nantinya kita akan punya satu sistem sesar seperti ini. Nah, jadi ini dari yang kita punya tadi nih, display yang kita punya ya. Kemudian kita modelkan kurang lebih bidang sesar yang memotong seperti ini, dengan dip 60 derajat dan 65 derajat dan mengikuti topografi. Ketika kita pengen memodelkan geologinya, maka secara otomatis si software akan deteksi keberadaan sesar dan membagi blok menjadi blok timur, ini blok timurnya, dan blok baratnya. Sehingga otomatis terbagi menjadi dua. Sehingga nanti ketika disatukan, kurang lebih seperti ini. Dan dia pun juga secara data menunjukkan bahwa memang terdapat sesar mendatar di sini. Jadi kita bisa dengan mudah membuat satu model geologi yang ada sesarnya atau ada fault-nya hanya dari data lapangan doang. Nah, berikutnya, tadi kita sudah masuk ke kinematik, ke StereoNet juga ya. Let's see. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya data bor dan juga data lapangan? Bisa nggak sih kita gabungkan? Bisa banget. Di sini kita punya beberapa opsi yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan atau membuat model struktur yang lebih advance. Di sini mungkin kutunjukin juga. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari lapangan. Kemudian ini plot di petanya, kurang lebih seperti ini. Jadi adalah topografi plus petanya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, wah ini data permukaan sudah ada nih. Bisa nggak kita gabungkan dengan data bawah permukaan? Nah, di sini
juga sudah ada data bawah permukaannya. Nah, jadi teman-teman bisa ngebor, kemudian deskripsi batuan inti, sambil juga mencatat orientasi dari core-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, di tiap titik bor kita punya data plane-nya. Ada yang memiliki dip yang cukup curam, seperti di sini, ada juga yang relatif landai. Nah, di sini dari data drill hole, dari data struktur drill hole, kita bisa ngecek beberapa tampilan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melihat data berdasarkan azimutnya, bisa kita cek sini. Nah, yang merah relatif azimutnya ke arah utara, sedangkan yang biru, sedangkan yang hijau relatif ke arah selatan. Nah, jadi kita bisa mulai interpretasi, wah ini ke arah mana sih strukturnya, terus kita dapat struktur apa? Apakah sesar, atau lipatan, atau apa? Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, wah ini strukturnya apa ya, lipatan atau sesar? Nah, di sini kalau data kita cukup banyak, maka kita bisa bikin interpolan. Interpolan ini nanti akan menggambarkan satu bidang yang mengikuti keberadaan dari data-data struktur geologi yang kita punya. Dengan interpolan seperti ini, kita bisa sedikit lebih dapat gambarannya, bahwa kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kelihatan dip-nya relatif ke arah ini ya, ke arah barat ini. Relatif ke arah barat, kemudian relatif membentuk semacam sincline, kalau misalnya teman-teman bisa baca. Kemudian di tengah-tengah sini kelihatan ada oranye, ada pink, kemudian ada ungu, dan yang oranye dan pinknya ini relatif kayak terpotong. Nah, kemungkinan di sini ada sesar. Dan ini bisa teman-teman baca dari interpolan seperti ini. Nah, kita akan coba modelkan geologinya tanpa adanya sesar atau fault. Maka kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, di sini memang terbentuk sincline. Dan kalau misalnya teman-teman masih ragu ini apakah sincline benar atau tidak, teman-teman punya opsi untuk melihat atau menganalisa menggunakan stereonet. Jadi dalam LiproGeo kita punya fitur stereonet di sini. Nah, kita punya fitur stereonet dan kita bisa lihat kita mendefine ada kurang lebih 4 set. Jadi set yang pertama adalah yang warna hijau, set yang kedua yang warna kuning, set 3 yang warna biru, dan set yang keempat adalah yang warna pink. Dari 4 set ini kita bisa cek intersection-nya. Oke, ini cukup lurus, artinya ada satu struktur yang punya dip yang cukup vertikal. Oke. Nah, dengan set 2, kemudian set 4, di sini kelihatan bahwa kita punya lipatan di sini, punya fault. Mungkin teman-teman yang sudah bisa membaca stereonet juga sudah bisa baca. Tapi kebetulan kita tidak akan membahas banyak tentang stereonet. Intinya dari sini kita bisa lihat ada fault, kemudian terpotong dengan satu bidang yang relatif vertikal, sehingga ada kemungkinan foldingnya ini dipotong oleh fault. Nah, terus setelah kita modelkan, kurang lebih tanpa adanya fault atau tanpa adanya sesar, kurang lebih seperti ini. Di mana di sini memang mendeteksi kita adanya lipatan berbentuk sincline. Nah, untungnya di contoh ini, di data lapangannya kita memang mendapati keberadaan beberapa sesar. Ada kurang lebih 4 sesar di sini, 4 bidang sesar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan digitasi terhadap penarikan garis sesarnya, kemudian mendefine masing-masing dip dan dip direction dari si sesarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini tinggal bisa kita pakai, bidangnya ini bisa kita pakai
untuk memodelkan fault system di dalam model geologinya kita. Sehingga nanti software akan membantu membuat model geologi yang baru dengan keberadaan si sistem sesarnya tadi. Sehingga kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita slice di sini, nah, kita coba plot bidang-bidang sesarnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian, Mas, ini kan skalanya terlalu besar nih kalau bikin model geologi, kemudian dengan sesar-sesar mayornya. Bisa nggak saya memodelkan struktur geologi dengan skala yang lebih kecil misalnya? Let's say misalnya dalam sebuah lereng dengan lateral limit yang terbatas dan tinggi yang terbatas dan single bench. Jadi saya pengen tahu struktur geologi atau kestabilan dari si lereng tersebut secara lokal satu bench itu atau satu lereng tunggal itu. Jawabannya bisa. Yang penting teman-teman punya data topografinya, punya data struktur map-nya juga. Mas, bisa nggak saya masukin data lerengnya pakai fotogrametri? Jadi supaya lebih aman, ini saya scan pakai laser atau pakai drone, kemudian dimodelkan secara 3 dimensi, kemudian dari model 3 dimensi tersebut kita bisa tarik bidang-bidang rekan-rekan atau bidang-bidang diskontinuitas yang ada pada lereng tersebut. Jawabannya bisa. Jadi teman-teman bisa masukin model fotogrametri di dalam LiveRockGeo. Nah, contohnya kurang lebih nih. Ini adalah hasil dari scan 3D menggunakan drone dengan metode fotogrametrinya, kemudian dimodelkan secara 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman lihat ada beberapa bidang-bidang diskontinuitas atau rekan-rekahan yang bisa kita plot, kemudian kita hitung atau kita analisa kira-kira akan terjadi longsoran apa sih di sini. Nah, ini juga bisa. Teman-teman bisa secara manual membuat topografinya dulu, ini, kemudian bisa ngeplot secara manual bidang-bidang dari si rekan-rekan yang ada. Opsi lain adalah kita punya fitur untuk structural estimation. Kita punya fitur untuk structural estimation, di mana nanti si software itu akan membantu kita mengestimasikan orientasi dari rekan-rekan yang ada di keseluruhan tubuh lereng ini. Kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingat sebelumnya kan kita tadi punya this plan ini merepresentasikan kondisi deep dan deep direction dari struktur yang kita punya atau dari bidang diskontinuitas yang kita punya. Nah, dengan fitur structural estimation, si software bisa mengestimasi orientasi dari bidang discontinuity yang kita punya dalam keseluruhan tubuh lereng, dan data ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisa kinematik ataupun analisa stereonet. Nah, stereonet di dalam LiveRockGeo itu bisa dilakukan secara 3 dimensi juga. Jadi tidak hanya terbatas dengan 2 dimensi. Kalau teman-teman perhatikan, secara 3 dimensi ini kita kelihatan bahwa bidangnya itu ternyata saling berpotongan. Kita punya 3 set, dan 2 set ini searah, 1 set ini berlawanan, sehingga saling memotong di area sekitar azimut N 225 derajat east, atau secara slope face-nya ini, searah dengan muka lerengnya. Nah, kalau teman-teman familiar dengan analisa kinematik, di sini ada analisa kinematik
dari StereoNet untuk menghitung probabilitas dari tipe longsoran yang bisa terjadi dari StereoNet. Dan kalau teman-teman perhatikan, modelnya kita kurang lebih seperti ini tadi, di mana ada line yang saling memotong. Nah, ketika teman-teman menemukan line yang saling memotong seperti ini, atau yang saling intersection seperti ini, dan kebetulan sudut lerengnya atau azimut dari sudut lerengnya ini searah dengan hasil perpotongannya, maka kurang lebih tipe longsoran yang paling dominan adalah baji. Tinggal dihitung apakah dia tegak lurus dengan slope face-nya atau muka lerengnya atau tidak. Kalau dia tegak lurus, otomatis bisa jadi di atas 50% probabilitas untuk longsoran baji. Tapi kalau yang model yang kita punya, kelihatannya dia tidak tegak lurus banget ya. Sebentar saya buka. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah slope face-nya di sini. Sedangkan intersection-nya terjadinya di sini. Nah, artinya tetap akan ada potensi longsoran baji, namun dia tidak tegak lurus dengan slope face-nya, sehingga bisa ada potensi, namun mungkin di bawah 50% potensinya. Artinya mungkin di area sini aja yang bisa mengalami longsoran baji secara lokal, tidak secara keseluruhan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada dua garis yang sama orientasinya. Nah, ini ada dua garis yang orientasinya sama, dan biasanya kayak gini, itu juga ada kemungkinan untuk terjadinya longsoran planar. Bisa satu set atau keseluruhan set. Nah, teman-teman bisa melakukan analisa tersebut menggunakan StereoNet. Nah, seperti ini StereoNet-nya, dengan acuan dari yang kita punya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya satu intersection-nya ini, kemungkinan planar. Kalau dia seperti ini modelnya, kemungkinan toppling. Kalau intersection 2 begini, kemungkinan baji. Dan kalau dia random, nggak ada setnya, kemungkinan fall ataupun sirkular. Nah, di sini kita lihat ada intersection dan ada dua set yang sama orientasinya. Sehingga kalau kita interpretasikan secara singkat, maka ada kemungkinan longsoran baji dan longsoran planar. Nah, data dari structural estimation ini bisa teman-teman ekspor ke CSV atau ke Excel. Jadi datanya bisa teman-teman ekspor ke Excel atau CSV, di mana jumlah datanya memang nggak main-main sih. Jumlah datanya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat, ini total ada kurang lebih sekitar, berapa nih? Oke, ada kurang lebih 6.500. Jadi total ada 6.500 plot data struktural dari structural estimation yang dimiliki oleh LiveRogio. 6.500 data ini, kalau teman-teman pengen lebih singkat lagi, bisa diimport ke dalam software yang memang dedicated untuk menghitung analisa kinematik. Nah, dari analisa kinematik tersebut, kita bisa lebih pasti mendapatkan probabilitas atau persentase dari kemungkinan terjadinya longsoran pada line tersebut. Di sini aku ada contoh dari analisa ininya, ada analisa kinematiknya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, untuk longsoran planar, secara keseluruhan, ini relatif cukup tinggi, 20%. Namun pada set 1, bisa terjadi 84%. Artinya dari keseluruhan slope face angle yang kita punya tadi, bagian yang kemungkinan besar bisa terjadi longsoran planar. Tinggal dilihat set 1 ini ada di sebelah mana. Sebelah timur kah, barat kah, utara atau selatan. Kemudian untuk longsoran bajinya, wah di sini kelihatan banget sudah nih, ini saling memotong seperti ini longsoran baji, tinggi biasa longsoran bajinya. Dan ternyata dari analisis kinematik yang kita bikin, longsoran bajinya kurang lebih 38,95% atau hampir 40%, dan ini sudah terhitung tinggi.
Artinya memang lereng yang kita punya barusan itu punya potensi untuk terjadi longsoran baji paling utama dan longsoran planar pada area yang lokal. Jadi itu salah satu kemampuan dari leapfrog. Kemudian structural domain. Jadi structural domain tadi udah sempat kusebutkan. Ketika ada struktur mayor yang membentang atau melewati area proyek kita, biasanya dia akan membagi blok-blok batuan yang memiliki karakteristik tersendiri di masing-masing blok. Jadi pembuatan struktural domain ini memang ditujukan untuk mendukung pembagian karakterisasi geoteknik pada batuan yang terpisah oleh blok-blok struktur. Pembuatan struktural domain ini ditujukan untuk mendukung masing-masing domain akan memiliki karakteristik tersendiri dari segi kehadiran atribut strukturnya. Jadi nanti dari orientasinya, dari space join-nya, close join-nya, surface roughness-nya, kemudian fill join-nya, itu akan punya karakteristik tersendiri-sendiri. Nah, sehingga ini bisa membantu kita, khususnya kalau teman-teman yang bermain di tambang mineral ya, bisa membantu kita untuk mendefine karakter tiap-tiap blok yang kita punya. Meskipun litologinya sama, tapi kalau sudah terpisah bloknya biasanya berbeda atribut dari keberadaan bidang diskontinuitasnya. Nah, ini juga di sini ada contoh dari bagaimana sebuah struktur itu bisa membagi beberapa blok. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam tambang ini dibagi menjadi blok Fortuna Norte, Fortuna Sur, ada blok Americana, ada blok Noroeste, ada blok Zaragoza, ada blok Estanquez Blancos, Balmaceda, dan blok Mesabi. Untung bukan Miyabi ya. Nah, jadi masing-masing blok ini relatif akan memiliki kondisi atau atribut dari diskontinuitas yang berbeda dan tentunya punya pengaruh yang berbeda pula terhadap kestabilan lereng. Nah, pembuatan struktural domain ini bisa kita lakukan juga di dalam leapfrog geo. Nah, di sini contohnya juga, di sini kita punya data strukturalnya. Kemudian di sini kita punya data RQD, dan dengan data RQD kita bisa menginterpretasikan keberadaan struktur. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data RQD merah semua, nah ini kemungkinan besar ada shear zone di situ atau zona hancuran akibat keberadaan struktur geologi. Nah, setelah diinterpretasikan, kurang lebih interpretasinya seperti ini. Nah, ini adalah kurang lebih interpretasi dari keberadaan fault-nya atau sesarnya. Nah, ini adalah model geologi tanpa adanya sesar tadi. Jadi ini normal-normal aja. Kemudian ketika kita masukkan sesarnya atau fault-nya, kita bisa bikin bloknya dulu. Ini adalah bloknya. Kemudian terakhir, nanti dari model geologi dimasukkan fault yang ada, maka akan terbentuklah domain tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat, kita kurang lebih punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan? Atau 12 domain dari area tersebut. Nah, masing-masing domain ini tinggal kita teliti lagi dan kita lihat apa perbedaan signifikan dari masing-masing blok atau dari masing-masing domain yang ada di dalam area proyek kita. Dan berikutnya, blok model. Nah, blok model ini yang paling menarik. Kenapa? Karena dengan blok model, kita bisa mengkalkulasi berbagai macam hal menyangkut resiko geohazard yang bisa terjadi pada pit kita lewat dataset yang kita punya. Teman-teman bisa mengkalkulasi berbagai macam klasifikasi massa batuan, mulai dari Q system, RMR, GSI, RQD, atau bahkan bisa melakukan kalkulasi terhadap potensi terjadinya longsoran planar, wedge, rockfall, ataupun lainnya. Nah, intinya blok model
khususnya di dalam tambang mineral, ini sangat amat dibutuhkan, bukan hanya sebagai tools dalam melakukan perhitungan cadangan atau sumber daya, tapi juga dalam melakukan perhitungan resiko geoteknik. Jadi blok model ini sangat amat diwajibkan untuk selalu diupdate, dimana kalau teman-teman lihat di sini flow chart-nya berkesinambungan semua. Jadi dari operasional tambang yang sedang berjalan, kita akan selalu ambil data-data, kemudian data tersebut kita modelkan, blok modelnya, sehingga nanti kita bisa punya potensi atau analisa risiko geohazard yang berbeda-beda. Nah, ini contoh dari blok model terhadap kondisi atau terhadap nilai Q system, Q ratingnya. Jadi warna kuning ini relatif rendah, sedangkan yang warna hijau relatif tinggi. Nah, blok model sendiri ini sudah include di dalam LiveRockio. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman untuk membeli software lain ya, contohnya mungkin software-software pemodelan lainnya, baik itu untuk tambang batu bara ataupun tambang mineral, biasanya blok model itu modul tersendiri yang harus dibeli terpisah. Tapi kalau di LiveRockio, blok model sudah include dengan harga LiveRockio yang murah tersebut dibandingkan dengan software lainnya, dan nggak perlu ada biaya tambahan. Nah, ini contoh blok model yang dibuat di dalam LiveRockio. Let's say misalnya teman-teman di sini melihat nilai RQD misalnya, di mana yang warna hijau relatif bagus dan yang warna merah relatif jelek. Dan di sini kita bisa melihat bahwa yang relatif jelek atau relatif memiliki RQD buruk itu berada di pit floor-nya di sini. Dan teman-teman juga bisa melihat blok model di tiap litologinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu SIM batubara tertentu yang ingin dilihat blok modelnya, nilai RQD-nya atau lainnya, itu juga bisa dilihat secara lokal. Dan dalam LiveRock sendiri juga kita bisa mengevaluasi data dengan desain-desain yang kita punya seperti desain pit ataupun desain underground mining-nya. Nah, blok model karena dia basicnya calculation, maka kita bisa menambahkan kalkulasi lain atau perhitungan lain di dalam blok model tersebut untuk membantu kita memvisualisasikan geotechnical hazard. Contohnya saya mau menghitung potensi longsoran baji yang ada di dalam pit yang sudah dibuka. Nah, dalam LiveRockio kita punya fitur calculation, di mana di sini bisa membantu kita untuk menghitung, baik menghitung secara kalkulasi maupun secara programming. Jadi pakai function if this, then the result is that misalnya. Jadi kalau misalnya rule-nya begini, maka hasilnya seperti ini. Kalau misalnya dia makan salak gitu kan, maka buang airnya susah. Tapi kalau dia makan pisang, buang airnya mudah. Nah, seperti itu. Jadi kita punya ada opsi untuk melakukan kalkulasi secara numerikal, tambah kali eksponen segala macamnya, dan juga ada opsi untuk memberikan rule, what if, dan segala macamnya ke dalam blok modelnya. Sehingga kalau teman-teman punya rule tertentu dan punya kalkulasi tertentu, let's say misalnya kita mau memodelkan longsoran baji di dalam pit, maka tinggal masukin kalkulasinya, dan si software pun akan memberikan estimasi perhitungan blok model yang memiliki potensi longsoran baji yang tinggi. Jadi kalau kinematik analisis itu memberikan probabilitas atau persentase kemungkinan terjadinya tipe longsoran baji, planar ataupun lainnya. Kalau dalam LiveRockio, dia tidak probabilitas, tapi langsung memberikan estimasi lokasi
dari area pit tambang kita yang memiliki potensi longsoran baji. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa di area yang sebelah, let's say misalnya yang ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di area utara itu relatif punya potensi longsoran baji yang sangat tinggi dan banyak di berbagai area. Sedangkan di bagian selatan itu relatif aman. Nah, nanti tinggal kita evaluasi di band seberapa atau di area mana sajakah yang memang tidak aman dan terjadi longsoran baji. Longsoran lain pun juga bisa dianalisa. Misalnya teman-teman pengen menganalisa longsoran planar. Ini pun juga bisa. Nah, ini contohnya, contoh dari screenshotnya, di mana di sini kita bisa lihat potensi longsoran planar atau planar sliding terhadap desain pit yang kita punya dengan menggunakan blok model. Sehingga dari sini kita bisa mengestimasi area-area mana sajakah yang potensi hazardnya tinggi dan bagaimana rekayasanya atau bagaimana cara mitigasinya atau bagaimana cara membuat warning sign atau desain tarp yang paling optimal di area yang warna merah ini. Karena area warna merah ini ada kemungkinan terjadinya longsor planar. Kemudian bisa nggak untuk menghitung yang lainnya, Mas? Klasifikasi masa batuan misalnya. Nah, klasifikasi masa batuan sendiri kan juga membantu kita untuk melihat apakah batuan ini bagus, jelek, atau sedang. Nah, di blok model juga bisa kita lakukan. Ini contoh dari perhitungan blok model terhadap nilai GSI atau Geological Strength Index. Di mana makin tinggi nilai Geological Strength Index-nya, artinya keberadaan bidang diskontinuitasnya itu relatif rendah, dan kalaupun ada, surface-nya relatif rough atau kasar, sehingga relatif tidak mudah mengalami pergerakan. Nah, di sini teman-teman lihat yang warna merah dan warna kuning ataupun oranye relatif memiliki GSI yang tinggi. Sedangkan yang warna hijau ke biru itu memiliki GSI yang rendah. Dan kita bisa cek bahwa GSI yang rendah itu relatif berada di pit floor-nya. Artinya di sini masih aman lah, tidak akan berdampak terlalu tinggi terhadap kestabilan lereng karena GSI yang rendah itu berada di pit floor-nya, datar dia. Mungkin di area sebelah timur situ misalnya, ada sedikit potensi di mana GSI-nya rendah. Nanti tinggal kita bandingkan dengan analisa planarnya, analisa baji, atau analisa RMR, RTD, dan baru situ kita bisa menjudge apakah di area tersebut memang benar-benar tidak aman, atau mungkin ada data yang saling counter misalnya, nah itu perlu kita analisa lebih lanjut lagi. Kemudian di dalam LiveRock sendiri pun bisa kita gunakan evaluation, dimana kalau misalnya teman-teman punya sebuah desain, baik itu desain pit, desain stop dari underground, desain jembatan, desain tunnel, desain jalan tol kah, atau apa, desain timbunan, kita bisa mengevaluasi kondisi geologi yang berada pada desain tersebut seperti apa sih. Contohnya seperti ini. Ini adalah desain stop dari underground, di mana kita bisa lihat nilai RQD dari desain tunnelnya kita. Relatif semuanya warna kuning kemerahan, artinya RQD-nya tinggi. Namun teman-teman bisa lihat di dekat area mineralisasi yang mau di mine out, itu ada RQD yang mencapai warna hijau. Warna hijau adalah RQD yang rendah. RQD rendah menandakan bahwa banyak rekan-rekahan yang kurang dari 10 cm. Artinya blok-blok kecil. Artinya di area hijau tersebut bisa kita judge untuk dilakukan perbaikan atau rekayasa ataupun penstabilan yang lebih advance dibandingkan dengan area-area yang RQD-nya tinggi. Kemudian di sini juga di LiveRock bisa cek juga kita punya desain tunnel yang lebih besar di sini, dan kebetulan di sini evaluasinya adalah litologinya. Jadi warna biru ini adalah LMS 3, kemudian yang warna merah ini adalah MV dan segala macamnya. Nah, ini pun juga bisa kita evaluasi baik menggunakan blok model, sorry, belum kubikin ternyata di sini. Pakai project lain aja.
Nah, oh ini masih litologi, sorry. Nah, ini desain tunnel terhadap nilai RQD. Nah, teman-teman bisa cek yang warna biru dan hijau relatif cukup bagus RQD-nya, sedangkan yang warna kuning ke merah itu RQD-nya jelek. Dan di sini kita bisa cek di area yang mau kita mine out ini relatif warnanya merah ke kuningan, sehingga bisa dibilang di sini RQD-nya jelek. Pada area masuk tunnelnya relatif bagus semua, biru dan hijau, tapi di area mineralisasinya yang jelek semua. Nah, ini pun bisa kita cross section, kemudian bisa teman-teman masukin ke dalam software-software analisa seperti Sigma W ataupun menggunakan software seperti Plaxis. Nah, terakhir cross section. Jadi bukan ini. Terakhir cross section dan evaluasi. Jadi teman-teman juga misalnya punya hasil analisa dari software lain, itu juga bisa di-input atau dimasukkan ke dalam LiveRockGeo. Contoh, misalnya teman-teman menganalisa rockfall menggunakan software seperti Trajectory misalnya, software free rockfall yang bisa ngebantu dalam menganalisa trajektori dari blok batuan yang jatuh ke dalam pit. Nah, ini juga bisa teman-teman ambil data tersebut, kemudian kita taruh di LiveRockGeo, dan membantu kita dalam memodelkannya. Sebentar. Sorry, ini blok modelnya. Ya. Nah, misalnya teman-teman bisa punya data rockfall, kita input aja. Nah, di sini kita bisa mengambil hasil analisa trajektori dari software lain, kemudian di-input ke dalam desain pitnya kita atau model geologinya kita. Dan nanti blok-blok batuannya bisa kita sesuaikan juga di dalam software analisanya. Jatuhnya di mana? Tentunya di area yang kuning, yang pink ini, yang diorit 1 atau D1 ini akan punya massa atau berat yang berbeda dibandingkan dengan yang warna hijau atau D2 ini. Ini kebetulan ada yang lompat di atas atau ada yang lebih dari topografi karena kebetulan desainnya sendiri memang begini modelnya. Jadi aku modelin pakai desain pit yang belum ultimate-nya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin, let's say misalnya digabungkan dengan data RQD, jadi bisa tahu area batuan dengan RQD berapakah yang punya trajektori yang tinggi, dan area batuan yang RQD berapakah yang trajektorinya rendah. Tergantung dari topografinya juga. Kemudian teman-teman kalau misalnya punya data radar, itu juga bisa dipakai di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data radar, teman-teman bisa input dengan mudah dan bisa diupdate terus-menerusan. Contohnya seperti, nah, contohnya begini. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa yang mengalami deformasi ini ya, relatif kayak linear seperti ini ya. Nah, ini kemungkinan besar mungkin di sini kepotong sesar atau segala macamnya. Intinya teman-teman bisa update terus-menerus data radarnya dan bisa dipakai dalam memodelkan atau menginterpretasikan kondisi geoteknik di tambangnya teman-teman. Terakhir, teman-teman juga bisa melakukan cross section atau membuat penampang. Jadi teman-teman bisa bikin cross section dan bisa disesuaikan mau di area mana cross sectionnya. Let's say di sini. Kita klik OK. Nah,
Kurang lebih seperti ini penampangnya, dan teman-teman bisa tambahkan data bore. Bisa diatur mau data bore yang jaraknya berapa dari cross section. Bisa yang jaraknya 140, atau misalnya mau jaraknya 10 meter dari cross section juga bisa. Nanti di sini akan keluar data bore yang memang punya jarak 10 meter dari cross section. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini data bore-nya ini ya, masih greenfield ya. Sedangkan ini kan kita desainnya sudah di open, di mine out atau sudah ditambah. Nah, ini juga bisa dibikin legend ya. Jadi kita bisa lihat warnanya. Mas, saya menambahin simbol-simbol litologi bisa nggak? Bisa banget di sini. Teman-teman bisa tambahin beberapa simbol litologi juga di sini. Let's say misalnya yang D1, kita kasih hatch, kita kasih volkanik, matik, intrusi. Kita bikin diorit, mana diorit? Nah, ini. Diorit A. Oke, kita klik OK. Ukurannya juga bisa dirubah. Kalau misalnya terlalu besar, kita rubah jadi 5 misalnya di sini. Nah, maka nanti simbol litologinya pun juga akan berubah juga. Jadi kurang lebih sama seperti kalau misalnya teman-teman terbiasa menggunakan AutoCAD, hatch-nya di AutoCAD kurang lebih sama konsepnya. Nah, data ini bisa kita ekspor ke dalam bentuk PDF, atau kalau misalnya teman-teman punya GeoStudio ataupun SlopW, itu juga bisa langsung di ekspor sebagai DXF atau DWG yang sudah clean dan siap dimodelkan di dalam GeoStudio. Jadi tinggal kita ekspor. Ini kita save dulu sebentar. Ada tukang es krim tuh. Oke. Kita ekspor dan bisa dipilih ekspornya kemana. DXF, atau DWG, atau DGN, atau EFC. Ini penampang 2 dimensinya ya. Kemudian kita klik ekspor. Kalau sudah, tinggal teman-teman cek hasil ekspornya. Di mana dia tadi yang ekspornya? Kita ulang lagi, saya lupa naruh di mana ekspornya. Di dokumen. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi sudah clean, nggak ada lagi elevation grid dan segala macamnya. Sehingga kalau teman-teman menggunakan software seperti GeoStudio, Fluxys, atau mungkin Slide, itu bisa langsung diimport ke dalam software tersebut. Let's say kita akan coba buka GeoStudio-nya. Kita klik New di sini. Kita import, mana dia? Nah, jadi dia langsung otomatis bisa terimport tanpa harus bikin polyline tertutup, polygon tertutup lah, close polyline, kemudian elevation juga dihilangin dan segala macamnya. Dan dia meng-cut proses itu semua. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan, tinggal di input material propertinya dan bisa langsung dianalisa. Dan ini bisa juga digunakan di software lain. Jadi kalau teman-teman punya software lain selain GeoStudio, yaitu seperti Slide misalnya, ataupun Fluxys, ini juga bisa diimport dengan mudah ke dalam software-software tersebut. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini sangat amat advance.
mungkin nggak cukup waktunya kalau aku jelasin semua di sini. Intinya kita ada opsi untuk membuat cross section yang kita punya dengan simbol-simbol litologi yang kita inginkan, digabungkan dengan data board juga bisa, legend-nya, layout-nya diatur juga bisa, dan cross section yang kita punya itu bisa diimport sekaligus ke dalam GeoStudio. Jadi kalau teman-teman punya banyak cross section, itu GeoStudio bisa ngebaca semuanya. Dan bahkan dalam LiveRoGeo ada fitur alignment cross section yang berguna kalau misalnya kita mau bikin cross section terhadap suatu desain. Contohnya ini adalah desain tunnel. Ini desain apa saya lupa. Ini tunnel. Jadi kita punya tunnel yang kurang lebih seperti ini, kemenerusan tunnelnya. Kemudian kita bikin cross section sepanjang kemenerusan tunnelnya tersebut. Dan GeoStudio bisa mengimport keseluruhan cross section yang kita buat sepanjang tunnel tersebut, sehingga kita bisa menghitung dan menganalisa distribusi stress dan strain ataupun kestabilan dari tunnel di dalam cross section yang melewati jalur dari tunnelnya ini. Nah, maybe next time akan kita bahas, tapi sementara kurang lebih itulah beberapa keunggulan-keunggulan atau fitur-fitur dari LiveRoGeo yang bisa kita gunakan untuk aplikasi geoteknik tambang. Tidak hanya terbatas untuk tambang mineral, tambang batu bara pun juga bisa. Mungkin kemarin juga sempat kasih unjuk contohnya. Jadi untuk tambang batu bara pun juga bisa kita gunakan. Semua fitur yang minggu kemarin dan hari ini dijelaskan itu juga bisa diaplikasikan ke dalam tambang batu bara, tambang nikel, biji besi, ataupun tambang komoditas lainnya. Nah, itu mungkin sekilas presentasi saya terkait LiveRoGeo dalam geoteknik tambang, dan segera mengingatkan bahwa kita akan ada acara offline trainingnya di tanggal 22 sampai 25 Agustus, di mana akan membahas full step by step dan juga konsep dan tips dan trik dalam melakukan pemodelan geoteknik menggunakan LiveRoGeo dan GeoStudio. Semua yang tadi sempat kujelaskan itu nanti akan dibahas lebih jauh dan diajarkan bagaimana step by step-nya, konsepnya, dan tips dan triknya. Tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus di Bali. Jadi buat teman-teman yang mau sekalian liburan boleh, karena cuma modal tiket pesawatnya sama biaya oleh-olehnya lagi. Sedangkan sisanya penginapan, transportasi antar jemput akan kita sediakan semuanya. Dan ini 4 hari, software juga teman-teman akan dapat lisensi trainingnya. Jadi teman-teman akan bisa menggunakan softwarenya kurang lebih selama durasi 2 minggu sampai 4 minggu mungkin. Dan kita resmi langsung dari GeoStudio dan LiveRoGeo. Jadi teman-teman akan punya sertifikat dari Sequent juga atau dari GeoStudio dan LiveRoGeo, dan modul-modul kita pun juga akan kita bikinkan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya dapat banyak nanti. Oke, mungkin itu dari aku. Sekarang udah jam 11.27 WIB atau jam 12.27 WITA. Waktu kita sebenarnya tinggal 3 menit, jadi mungkin nggak semua pertanyaan bisa kujawab. Mungkin kuserahkan, mungkin langsung kujawab aja kali ya, kalau ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tapi belum bisa nanya sekarang, nggak masalah, teman-teman bisa tanyakan nanti. Bisa hubungin langsung Mas Daniel ataupun rekan-rekan tim Lenusa lainnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chat maupun yang ada di dalam absensi dan segala macamnya. Mungkin nggak bisa aku jawab semuanya. Ada yang bertanya terkait analisa kinematik, apakah bisa di-overlay dengan desain pit dari main plan misalnya. Mungkin jawabannya bisa ya, tadi udah sempat aku jelaskan. Jadi kalau kami sih biasanya desain pitnya tadi itu, kemudian kita hitung blok model dan kita kalkulasi kinematiknya dengan rule-rule tertentu sehingga kita bisa dapat gambaran potensi longsoran planar terhadap desain pit. Nanti kita bikin poster, di sekelilingnya kita tambahin analisa-analisa kinematik stereonet 2 dimensinya, jadi lebih cakep. Jadi jawabannya bisa. Tergantung bagaimana, jadi LiveRoGeo ini bisa melakukan berbagai macam hal, tergantung bagaimana kreativitas teman-teman semua. Jadi bisa digunakan. Kemudian mungkin satu lagi kali ya,
Oh iya, Mas Raymond malah udah jawab, udah terbang. Ada lagi nggak? Oh, kayaknya nggak ada ya? Oh, sudah. Kalau nggak ada, berarti mungkin sekian aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa tulis aja di chat atau mungkin bisa hubungin tim Lensa lainnya, sehingga kalau ada kesempatan akan kami bantu untuk jawab. Mungkin kuserahkan kembali ke Mas Daniel. Monggo, Mas Daniel.